Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, kita akan sampaikan beberapa hal tentang i'tikaf menjelang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, Ustaz. Ini memang ibadah yang banyak dibahas ketika di hari-hari tersebut. Biasanya di hari-hari lain kita jarang membahas tentang masa i'tikaf, ya. Nah, karena ibadah ini memang banyak yang melakukan di hari-hari tersebut. Nah, di samping itu 10 hari Ramadan ini adalah hari-hari yang memang sangat penting untuk kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, karena ketika kita habis 10 hari yang terakhir berarti kita keluar dari Ramadan, maka sangat disayangkan jika amalan-amalan kita itu tidak memenuhi standar kebaikan yang akhirnya kita tidak meningkat kedudukannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan iktikaf ini memang sebuah upaya untuk meningkatkan. Bahkan kalau dalam istilah yang ada di dalam surat Al-Muzammil itu ada tabatul. Tabatul itu adalah memaksimalkan ibadah kepada Allah. Karena di dalam i'tikaf ini kita tidak berhubungan dengan banyak orang, ya, terutama istri. Nah, kalau kita melihat pada proses datangnya risalah kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu dulu sebelum turun kepada beliau wahyu, beliau beribadah dengan ibadah yang biasa disebut dengan tahannuts, yaitu menyendiri, ya. Dan beliau memilih tempatnya itu adalah di Hira, sebuah gua yang ada di ketinggian kota Mekah. Beliau mengkonsentrasikan diri di dalam ibadah kepada Allah, ya, menjauhkan diri dari istri, keluarga, dan pergaulan dengan manusia. Dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun, diambil di dalamnya hanya bulan Ramadan, beliau mengkonsentrasikan diri bertabatul untuk ibadah kepada Allah tersebut, ya. Dan di bulan Ramadan yang ketiga, ketika beliau i'tikaf itu, maka turunlah wahyu kepada beliau yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi ibaratnya i'tikaf itu adalah proses kita bertahannud kepada Allah. Karena di dalam i'tikaf itu kita juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang semula boleh dilakukan. Ya, secara khusus di sini adalah hubungan suami istri, walaupun itu dilakukan di malam hari. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri kepada istri-istri itu sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Nah, di samping kita menjauhi dari istri, yang di dalam hadis disebutkan bahwa beliau mengencangkan tali sarungnya, maka beliau juga tidak keluar dari masjid kecuali hanya untuk perkara yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, ya. Jadi beliau, ya, tinggal di masjid tersebut memang sesuai dengan makna dari i'tikaf itu, yaitu berdiam diri atau menahan diri untuk berdiam diri di suatu tempatnya, yang mana i'tikaf ini tempatnya adalah masjid. Dan beliau tidak keluar dari masjid kecuali memang untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya di dalam masjid, misalnya, ya, buang air. Nah, kalau sekarang makanan mungkin sangat mudah, ya, kita bisa minta dikirimi atau minta pesanan gitu, atau bahkan di masjid-masjid sudah banyak menyediakan buka puasa. Jadi tidak menghalangi kita untuk tetap tinggal di masjid kalau hanya untuk kebutuhan makanan. Mungkin mandi dilakukan di luar masjid, ya, bisa kita keluar untuk itu. Bahkan ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang i'tikaf, ya, sampai-sampai beliau tidak menjumpai istrinya, ya, dengan keluar dari masjid, padahal rumah-rumah istri beliau itu ada di samping masjid. Ketika beliau ingin merapikan rambutnya dengan cara menyisir, maka Aisyah menyisir beliau dari jendela di balik dinding masjid tersebut, ya. Nah, jadi itulah yang beliau lakukan. Nah, di dalam proses i'tikaf itu beliau memang bersungguh-sungguh konsentrasi, ya, melepaskan hubungan dengan dunia luar. Nah, kalau kita dunia luar itu apa? Ya, mungkin pekerjaan, ya, mungkin keluarga, atau mungkin pergaulan, atau mungkin yang lain-lain. Jadi konsentrasinya di situ adalah berdiam diri di dalam masjid
untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah. Ya, memang tidak ada ketentuan khusus atau ibadah khusus yang kita lakukan di dalam iktikaf tersebut. Ya. Terus apa yang kita lakukan jika tidak ada ketentuan ibadah tertentu? Ya, sebagaimana ibadah-ibadah Ramadan yang lain, yang antara lain adalah ya di Ramadan itu di malam hari spesial ada yang disebut dengan Qiyamul Ramadan atau salat tarawih atau Qiyamul Lail. Nah, disitulah kita habiskan hari-hari kita atau malam hari kita untuk mendirikan Qiyamul Lail. Ya, kalau mungkin di hari-hari sebelumnya kita ya mungkin tidak seberapa lama lah kita Qiyamul Lail. Misalnya 11 rakaat atau mungkin ada yang 2-3 rakaat, ya, hanya beberapa menit mungkin, atau paling jauh mungkin hanya beberapa jam. Nah, di masa itikaf itu kita bisa memperlama sholat malam itu sehingga memenuhi kriteria seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yaitu tentang sholat malam Rasulullah SAW, di mana Aisyah mengatakan wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya tentang bagusnya sholat itu dan panjangnya sholat itu. Maka di malam-malam hari itikaf kita gunakan waktu-waktu itu untuk Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Nah, kemudian waktu-waktu yang lain ya kita gunakan untuk memperbanyak dzikir kita kepada Allah. Yang mana jenis dzikir itu banyak sekali, dan dzikir yang paling penting itu adalah tilawah Quran. Jadi tilawah Quran atau tadarus Quran ini adalah salah satu dzikir yang paling penting yang bisa kita lazimkan selama kita melakukan proses iktikaf di masjid tersebut. Ya, dan juga boleh kita mungkin belajar Al-Quran bagi yang perlu belajar. Ya, di masa itikaf itu kita bisa ya belajar Al-Quran mulai dari mungkin melancarkan bacaannya, atau mungkin juga mempelajari artinya, atau juga bisa ditingkatkan mempelajari tafsirnya. Ya, nah proses itu bisa kita lakukan di dalam iktikaf tersebut. Jadi kalau kita sudah biasa untuk membaca, kemudian tahu artinya, ya kita tinggal memperbanyak bacaan saja. Bisa kalau 10 hari kita target misalnya ya 1 hari 3 juz, maka 10 hari kita khatam 30 juz. Ya, demikian pula dzikir-dzikir yang lain. Dzikir-dzikir yang lain berupa kalimat-kalimat thayyibah itu bisa kita lakukan di masa iktikaf tersebut. Apa saja kalimat thayyibah itu? Ya banyak sekali. Ada istighfar, yaitu kita mohon ampunan kepada Allah. Ada takbir, kita mengagungkan kepada Allah. Ada tahmid, kita memuji kepada Allah. Dan hauqalah, kita menyatakan bahwa kita ini lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali karena Allah semata-mata. Nah, kemudian di masa itikaf itu kita juga bisa, dan ini juga sangat penting, nah karena posisi dekatnya orang pada Allah itu lebih memungkinkan doa terkabul. Maka di masa itikaf itulah kita perlu juga memperbanyak dan lebih bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya, jadi doa-doa, baik doa untuk ya, kepentingan dan hajat kita misalnya. Nah, kemarin kita sebutkan doa untuk saudara-saudara kita yang tidak sedang berada di dekat kita, atau juga doa untuk orang-orang yang telah berlalu, ya, yang mendahului kita. Dan itu penting sekali. Karena apa? Karena orang yang telah berlalu, yang mendahului kita itu, mereka sudah tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Mereka sudah tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri. Maka disinilah butuh kepada kita untuk mendoakan. Dan ini dicontohkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Hasyr, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan pemelihara kami, ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman. Nah, ini kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk saudara-saudara kita yang mendahului kita tersebut, yang telah meninggal lebih dulu. Dan itu mungkin bisa jadi orang-orang tua kita, leluhur kita, dan juga saudara-saudara kita yang bukan hanya di sini tetapi juga di tempat-tempat lain. Nah, doa-doa ini penting sekali. Apalagi ya kalau kita lihat ya saudara-saudara kita di tempat lain yang saat ini mengalami musibah, baik itu peperangan atau mungkin bencana atau mungkin yang lain-lain. Nah, banyak di antara mereka yang gugur atau terbunuh atau mungkin jadi korban. Nah, ini perlu bagi kita untuk lebih perhatian kepada saudara-saudara kita.
Nah, wujud persaudaraan salah satunya yang penting itu adalah ya saling mendoakan tadi. Ya, kalau kita mungkin tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, nah secara aktif dalam bentuk material misalnya harta atau mungkin tenaga, nah kita membantunya dari sudut apa? Dari sudut doa. Dan kita yakin bahwa doa itu adalah senjata yang sangat ampuh, senjata yang sangat penting bagi kita semua. Ya, seperti disebutkan di dalam hadis ya, doa umukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Bahkan doa itu juga bisa disebut sebagai silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Jadi ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak mampu seperti ini, ya kita menolak mudorot yang ditimpakan oleh musuh-musuh kita nggak mampu. Kita menghindarkan diri dari bencana, kita nggak mampu. Kita menghindarkan diri dari kedoliman orang lain nggak mampu. Maka yang kita butuhkan di situ adalah doa. Dan kita yakin bahwa zat yang mengabulkan doa itu akan mendengar doa yang kita sampaikan. Nah, di itikaf itu karena posisi kita sedang ibadah kepada Allah, kondisi kita mungkin ya sedang mendekat bertakarub kepada Allah, maka memperbanyak doa itu diperlukan. Nah, ini diantara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama masa itikaf tersebut. Ya. Adapun perkara-perkara yang memang tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia, ya, atau bahkan cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada dosa, ini hendaklah dihindarkan. Nah, apalagi misalnya sekarang ini musimnya ya musim HP. Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat, ya orang pegang HP. Nah, ini kadang-kadang ya kalau di dalam posisi ya kalau kita sibuk saja ya, kalau kita sibuk saja pegang HP, apalagi nggak sibuk, maka lebih banyak lagi. Nah, maka di dalam itikaf ini sebaiknya memang di-off-kan dulu. Atau nggak usah bawa ya Ustaz? Atau nggak usah bawa sekalian, karena kita memang mau memutus hubungan dengan manusia. Nah, kita putus hubungan dengan manusia, kemudian kita konsentrasikan hubungan secara vertikal kita kepada Allah. Ya, bagaimana juga ketika kita buka HP, ya ada saja yang kita lihat itu. Karena di situ memang tidak kecuali memang ada kabar apa namanya mendadak gitu. Ya, kabar mendadak itu pun kalau kita sudah berniat itikaf kan kita nggak bisa keluar. Kalau sudah beritikaf kan kita nggak bisa keluar dari tempat itikaf kita itu. Jadi memang sudah harus sebaiknya diputus hubungan kita dengan HP dan dunia luar tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya ada saudara sakit, maka ini tidak boleh untuk dijenguk. Ya, walaupun yang sakit itu adalah saudara-saudara dekat kita atau mungkin orang tua kita, anak kita. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah oleh Abu Dawud dikatakan, as-sunnatu alal mu'takifi alla ya'udal maridho. Ya, bahwa sunnah atas orang yang beritikaf itu adalah dia tidak mengunjungi atau menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Jadi tidak boleh dia keluar untuk membesuk orang yang sakit. Bahkan jika ada tetangga, ada saudara, orang dekat itu meninggal misalnya, juga tidak boleh keluar untuk menyaksikan jenazahnya atau mengantar jenazahnya. Kalau hadis tadi sebutkan wala yashhada janazah, dan tidak boleh dia menyaksikan jenazah. Jadi memang kita sudah meng-off-kan lah ya, menutup sementara hubungan kita, memutus sementara hubungan kita dengan dunia luar. Jadi konsentrasinya hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana kan menjenguk orang sakit sebuah kewajiban atau hak dari saudara. Nah, demikian juga menyaksikan jenazah itu kan juga hak saudara. Ya, apakah kita tidak lebih baik melakukan itu? Ya, disinilah salah satu rahasia itikaf yang kita maksud di dalam judul tadi, meraih pahala. Karena pahalanya besar, dan kalau kita menjenguk orang sakit, padahal menjenguk orang sakit itu berpahala besar. Kalau kita menyaksikan jenazah sampai kita menguburkannya, maka pahalanya sampai 2 qirot. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Maka logikanya adalah pahala itikaf lebih besar daripada itu semua. Jadi kita tinggalkan menjenguk orang sakit karena ada pahala yang lebih besar. Kita tinggalkan untuk mengantar jenazah karena ada pahala yang lebih besar. Nah, jadi tadi sudah diniatkan gitu. Iya, diniatkan untuk beribadah, beritikaf. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam itikaf ini dijauhi. Jadi kalau kita memang belum siap untuk meninggalkan dunia kita, kesibukan kita, ya mungkin juga rutinitas harian kita, ya memang sulit untuk melakukan itikaf. Apalagi mungkin dia
ya sibuk ya sekali dengan ya urusan-urusan yang banyak sekali, urusan pekerjaan, urusan sosial, urusan keluarga dan sebagainya, memang susah. Tetapi kalau kita memang berniat beriktikaf, ya kita harus siap untuk meninggalkan semuanya. Ya, kalau kita mungkin berbekal harta di situ atau berbekal uang misalnya, ketika itikaf ya kita perbanyak juga, kita bersedekah, mungkin kita sedekahkan kepada orang-orang yang hadir, atau mungkin juga kita membelikan makan untuk orang yang hadir. Nah, ini menambah kebaikan-kebaikan kita selama itikaf. Jadi besarnya pahala itikaf itu ya mengalahkan besarnya pahala menjenguk orang sakit, mengalahkan besarnya pahala menyaksikan jenazah yang disebutkan oleh hadis itu sampai 2 qirot. Nah, jadi inilah kesungguh-sungguhan kita di dalam bertakarub kepada Allah, munajat kepada Allah, dan bertawatul kepada Allah dengan mengkonsentrasikan diri kita hanya untuk beribadah semata-mata. Ya. Baik Ustadz, nanti kita lanjut lagi. Sabar dulu ya pemerhati Prawasalina. Untuk yang bertanya dari Muhammad di Melati 7. Ustadz mau tanya, di kampung saya ada musola, tapi setiap 5 waktu saya melantunkan azan. Ya, setiap 5 waktu saya melantunkan azan, ada beberapa warga yang pergi ke masjid. Padahal masjid dari kampung saya sekitar 500 meter. Pertanyaannya saya itu lebih didahulukan mana antara musola dan masjidnya untuk ibadah 5 waktunya? Gitu Ustaz. Nih, yang pertama. Kemudian yang kedua nih, bolehkah zakat fitrah dari warga sekitar tapi nantinya pembagian zakat dibagikan ke seluruh warga lagi? Oh, dikembalikan gitu Ustaz. Ya, mungkin maksudnya ya. Ya baik. Silakan tafadhol Ustaz. Ya, baik. Pertama, memang di dalam kebiasaan kita kadang-kadang sulit untuk membedakan antara masjid dan musola. Ya, kalau secara bahasa musola itu adalah tempat sholat yang memang tidak dibatasi pada masjid atau pada tempat-tempat sholat tertentu. Bisa jadi musola yang ada di rumah kita, ya di rumah misalnya ada ruang khusus yang dipakai untuk musola. Ya, kemudian kadang-kadang ada di luar rumah kita, kan banyak di sini ada musola-musola di depan rumah itu. Ada juga mungkin musola yang jangkauannya lebih luas untuk warga sekitar gitu. Itu biasa disebut musola. Kalau di zaman Nabi, musola itu memang ada di rumah-rumah, ada musolanya. Nah, kemudian juga ada musola umum. Di zaman Nabi itu ada 2 musola umum. Yang pertama adalah musola yang biasa dipakai untuk sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wujudnya atau bentuknya hanyalah tanah lapang saja, tidak ada bangunannya. Ya, hanya tanah lapang. Nah, musola untuk Idul Fitri ada di pintu masuk kota Madinah di dekat rumah Kafir bin Sholat. Kemudian yang kedua adalah musola untuk sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu memang dilakukan di musola, bukan di masjid. Karena itu banyak ulama yang nggak membolehkan untuk mengadakan sholat jenazah di masjid. Karena di zaman Nabi memang tidak dilakukan di masjid, walaupun ini di Aisyah pernah menyatakan bolehnya untuk diadakan di masjid. Tapi kebiasaan mereka di zaman Nabi, mereka sholatnya di musola, mensolatkan jenazah di musola. Nah, letaknya itu adalah dekat masjid Nabi, antara masjid dengan makom baqi itu. Nah, itu yang disebut musola. Nah, kemudian di dalam istilah saat ini musola dan masjid ini agak rancu untuk didefinisikan. Ya, karena kadang-kadang musola juga difungsikan sebagai masjid. Ya. Sedangkan masjid itu secara definisi itu sebuah tempat yang secara khusus yang digunakan untuk sholat. Ya. Dan digunakan ini sifatnya adalah wakaf. Dengan kata lain bahwa sebuah tempat yang khusus ya, yang diwakafkan untuk kepentingan sholat umat muslimin. Nah, kadang-kadang ulama menambahi, jika masjid itu digunakan untuk sholat Jumu'ah, sedangkan musola tidak. Sebenarnya definisi ini adalah definisi yang dibikin oleh ulama saja. Nah, secara syariah memang tidak ada kesepakatan definisi itu. Nah, kalau di zaman Umar bin Khattab memang ada pembedaan. Ya, di zaman Umar bin Khattab, itu yang membagi antara masjid biasa dengan masjid jami. Sedangkan sholat Jumu'ah itu memang hanya dilakukan di masjid jami. Nah, mungkin sekarang ini masjid yang digunakan untuk sholat Jumu'ah disebut sebagai masjid. Nah, sedangkan yang tidak disebut sebagai musola. Barangkali demikian. Kadang-kadang kan kalau musola itu kadang lebih kecil ya Ustaz. Ya, kadang-kadang demikian. Ya, kadang ada juga musola yang besar juga. Ada masjid yang kecil juga. Gitu, ya. Nah, jadi
kemungkinan perbedaan yang ada saat ini itu, atau mungkin ya yang berlaku di umum itu untuk membedakan masjid dan musola itu terletak di tanah wakofnya atau tidak. Kalau musola itu tidak diwakofkan, kemudian kalau masjid diwakofkan. Padahal juga musola juga kadang-kadang diwakofkan juga ya. Kemudian kenapa orang cenderung ke masjid daripada musola? Pertanyaannya tadi. Ini kecenderungan itu memang ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena dasarnya di masjid karena tanahnya wakaf itu dirasa lebih baik. Nah, sedangkan di musola tanahnya nggak wakaf itu dirasa kebaikannya kurang. Jadi cenderungannya memang ke masjid. Nah, kalau di zaman Nabi memang sholatnya di masjid. Artinya sholat secara berjamaah secara umum di masjid. Ya, sedangkan musola-musola yang rata-rata belum ada musola dalam bentuk yang kecil-kecil kecuali musola dalam rumah itu tidak dilakukan sholat berjamaah. Kalau di dalam keluarga sendiri ya, tapi tidak mengumpulkan orang banyak ya. Tapi kalau di masjid memang berkumpullah orang-orang banyak, sehingga nah, memang dari situ memang ada nilai afdolnya, nilai utamanya untuk sholat di masjid, karena berkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah yang lebih banyak itu tentu lebih bagus. Kemudian yang kedua, barangkali pilihan orang untuk ke masjid, nah itu kadang-kadang kalau masjid ini kan rata-rata pengurusannya lebih bagus daripada musola, sehingga mungkin pembagian petugas yang jadi imam, kemudian jadwal dan sebagainya mungkin lebih baik gitu ya. Jadi cenderungannya ke sana. Walaupun saat ini ya kadang-kadang kita melihat karena ini salah satu fitnah ya yang ada di dalam tubuh umat muslimin, di mana perpecahan dalam tubuh umat muslimin ini kadang-kadang membuat kita harus berbeda masjid ya. Kita nggak mau ke masjid itu karena bukan alirannya, kalau bukan masjid itu karena bukan organisasinya. Lah mestinya ini tidak terjadi ya. Jadi kecenderungan sholat di masjid itu mestinya dasarnya adalah ya memang sholatnya bagus ya. Kalau sholatnya nggak bagus ya kita mungkin enggan ya. Kenapa? Karena bagusnya sholat ini menjadi salah satu di antara syarat sholat memang ya. Kadang-kadang ada orang kecenderungan gitu ya, oh itu sholatnya bagus, tumak ninah, maka ke sana. Nah ini sholatnya nggak tumak ninah, nggak bagus, akhirnya nggak ke sana gitu ya. Jadi pilihan orang mungkin seperti itu, tapi memang kalau sudut keutamaannya menurut saya lebih utama untuk di masjid dengan alasan-alasan tadi ya. Iya, baik. Kemudian yang kedua tadi Ustadz, zakat fitri Ustadz. Ya. Nah ini dari warga sekitar, tapi nantinya pembagian zakatnya itu dibagikan ke seluruh warga lagi gitu. Nah gimana itu Ustadz? Nah zakat fitri itu ya khusus penggunaannya kalau menurut Malik ya, Imam Malik, karena memang Malik yang lebih cenderung di dalam hal harta itu lebih cenderung ya diutamakan kepada fakir miskin ya dalam banyak hal dan menurut Imam Malik, dan memang saya lebih sepakat dengan hal tersebut karena lebih cocok dengan hadis Nabi SAW di mana fungsi dari zakatul fitri itu adalah tu'matal lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi kalau zakat fitri diambil dari warga setempat kemudian dibagi kepada warga setempat yang tidak tergolong orang-orang miskin ya nggak tepat ya. Mestinya orang-orang miskin tidak peduli tempat itu di situ atau tempat lain. Kalau di situ ada orang miskin memang lebih utama diberikan di tempat tersebut. Tapi kalau tidak ada ya harus diberikan kepada orang yang di tempat lain. Nah bukan ini dibagi rata, bukan bagi rata kepada seluruh warga. Itu kan sama dengan apa itu formalitas saja. Ini soalnya tulisannya dibagikan ke seluruh warga lagi nih Ustaz. Ya kan formalitas itu memberi kemudian mendapat gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab ini. Oh ini ada juga pertanyaan Ustaz. Ini kayaknya ada kaitannya kemarin ya. Apakah bisa mendoakan saudara kandung yang sudah beragama lain karena sakit Ustaz? Iya. Kalau kemarin kan salam ya. Ya salam juga doa kan. Ya, doa kepada orang yang beragama lain itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah doa keselamatan ya, termasuk diantaranya salam, doa pengampunan ya. Nah terutama doa untuk terbebas api neraka di hari akhirat itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa-doa untuk urusan dunia. Nah doa kepada orang-orang kafir di dalam urusan-urusan keselamatan, pengampunan, akhirat itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada pada orang-orang muslim. Keselamatan itu hanya ada orang-orang beriman. Ya memang ada orang yang membolehkan karena dasarnya adalah Nabi Ibrahim pernah mendoakan orang tuanya, pada orang tuanya telah
nyatakan kafir. Nah, ini sebenarnya nggak demikian. Kalau di dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ya. Kecuali adalah doa atau perkataan Ibrahim kepada bapaknya bahwa sungguh-sungguh aku akan memintakan ampun untukmu, tetapi aku tidak berkuasa terhadap Allah sedikit pun. Ya, jadi Ibrahim hanya mengatakan aku minta ampun, tapi keputusannya pada Allah, aku nggak berkuasa. Tetapi, nah, di dalam ayat lain di dalam surat At-Taubah itu disebutkan wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyahu. Permohonan maaf atau pengampunan Ibrahim untuk bapaknya itu disebabkan karena Ibrahim sudah berjanji untuk itu. Ya, ada janji Ibrahim untuk itu. Tetapi karena akhirnya dilarang oleh Allah, maka ya tidak lagi dimohonkan ampun. Nah, ini nggak boleh memohonkan ampun untuk saudara, memohonkan keselamatan untuk saudara. Tetapi jika untuk urusan-urusan dunia itu boleh. Ya, misalnya apa? Ya, Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada suku Daus, ya, atau kabilah Daus itu, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan juga pernah Rasulullah SAW berharap, ya, doa ini kan harapan kan, ya, kepada Allah agar penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu ketika beliau minta perlindungan di sana itu didoakan oleh Rasulullah, diharapkan oleh Rasulullah bahwa di antara anak-anak keturunan mereka nanti ada orang yang menyembah kepada Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah. Nah, ini kan doa Rasulullah, padahal mereka di dalam kondisi yang saat itu kafir dan memusuhi Rasulullah, tapi Rasulullah berharap agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi mendoakan saudara atau orang lain yang kafir agar mereka dapat hidayah, ya nggak apa-apa, semoga engkau mendapatkan hidayah. Nah, ada kasus itu yang seorang sahabat itu, ini ada orang Kristen, orang kafir, ahli kitab ya, itu berpapasan karena pakaiannya seperti orang Muslim, maka dia pun mengucapkan salam. Ya. Nah, kemudian diberitahu itu tadi bukan orang Muslim. Ya, akhirnya sahabat itu lari mengejar orang tersebut. Ya. Kemudian ketika ketemu dia katakan, Inna rahmatullahi wa barakatuhu alal mu'minin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah dan keberkahan itu hanya berlaku bagi orang mukmin. Ya, walakin atau Allahu hayatak. Akan tapi semoga Allah memanjangkan umurmu. Wa aktsara malaka wa waladaka, dan memperbanyak hartamu serta anakmu. Nah, ini kan urusan dunia. Ya. Jadi sahabat itu akhirnya mendoakan, ya, bukan doa keselamatan, bukan doa rahmah, bukan doa keberkahan, tapi doa dunia, yaitu semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga Allah memperbanyak hartamu, semoga Allah memperbanyak anakmu. Nah, demikian juga kalau kita misalnya, nah tadi disebutkan menjenguk saudara yang sakit ya. Nah, menjenguk saudara sakit itu ya ini memang tidak dibatasi. Ya, baik itu saudara Muslim atau saudara yang masih kafir. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW menjumpai Abu Thalib yang saat itu belum masuk Islam dalam kondisi sakit menjelang wafatnya, beliau pun datang kepada Abu Thalib, menjenguk, membesuk kepada Abu Thalib. Kemudian beliau katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, karena dengan kalimat itulah nanti aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah. Jadi kalau kita datang ke sana mendakwai boleh, kemudian mendoakan misalnya semoga cepat sembuh atau semoga mendapatkan hidayah, nah itu diperbolehkan selama doa itu bukan dalam rangka keselamatan, keberkahan, rahmah atau pengampunan. Ya baik, baik Pak Meradi Prasolina, nanti kita lanjut lagi, sabar ya. Saya ingin ingatkan terlebih dahulu